Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali kami akan meneruskan presentasi. Kali ini akan mengutip tentang ilmu Allah. Salawat seiring salam senantiasa kita sanjungkan kepada sang qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Rafi Samsuri selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Retorika Dakwah 2. Yang kami sayangi, yang kami banggakan teman-teman yang ada di Stidi Al-Hikmah Jakarta, khususnya pada semester 5 yang di sini tergabung dengan teman-teman, rekan-rekan semester 5A, 5B dan juga adik-adik yang ada di semester 4 yang kebetulan bergabung bersama kami, membersamai kami dalam mata kuliah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini izinkan kami akan menyampaikan presentasi yang kali keduanya ya. Alhamdulillah kami bisa hadir menjumpai teman-teman ya. Kali ini kita akan mengutip tentang ilmu Allah. Teman-teman, oke, kita akan lanjutkan langsung ke slide yang pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas dibanding ilmu makhluknya. Manusia tidak sanggup untuk menuliskannya meskipun dengan tinta dari 7 lautan dan pena dari semua pepohonan yang takkan cukup. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran, surat ke-18 ayat 109 ya, dan juga pada surat ke-31 ayat 27. Sedangkan ilmu makhluknya sangat terbatas. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Oleh karena itu, Allah adalah sumber segala ilmu. Masya Allah. Al-Khaliq, pencipta. Allah yang menciptakan kita semuanya, seisi muka bumi ini, semuanya tunduk dan patuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuhan, Allah juga yang menciptakan seisi dunia ini, baik yang taat, yang kufur, yang ingkar, semuanya Allah ciptakan. Pencipta, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, khaliqu kulli syai', menciptakan yang telah tiada, sekarang ada, dan akan ada. Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Tertolaklah anggapan bahwa Allah menciptakan alam ini dalam 6 hari Ahad hingga Jumat dan beristirahat pada hari Sabtu. Kalau berhenti mencipta, hancurlah alam semesta. Masya Allah ya, ini tegas sekali yang membantah bahwa Allah menciptakan alam ini dalam keterbatasan hari. Nah, ini kita perlu ingat bahwa ini yang diyakini oleh bangsa Yahudi, yang dia meyakini bahwa ada keterbatasan Allah dalam menciptakan dunia ini. Sementara Allah lah segala-galanya yang mengatur muka bumi ini. Nah, itu perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-ilmu, pemberi rizki. Semuanya Allah kasih rizki, baik yang taat, yang ingkar, semuanya Allah kasih. Nah, ini bukti bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba yang diciptakan, makhluk yang diciptakan, seisi dunia ini semuanya tunduk dalam penciptaan Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', menciptakan yang telah tiada, sekarang ada dan akan ada. Allah tidak berhenti dalam menciptakan. Tertolaklah anggapan bahwa Allah menciptakan alam ini dalam 6 hari. Ifaq fillah rahimakumullah.
perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan yang telah tiada. Jadi orang yang sudah meninggal, orang yang telah tiada, itu pun Allah ciptakan kembali ya. Jadi dalam keimanan kita meyakini bahwa mereka tetap hidup walaupun kondisinya sudah tiada di dunia. Nah, sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui proses menunggu di alam barzah, menunggu hari berbangkit, menunggu nanti putusan Allah terhadap nasibnya, apakah akan menuju kepada surga ataupun ke neraka. Tentunya dengan melalui proses-proses, ada yaumul hisab, yaumul mizan, dan nantinya muaranya adalah kita di akhirat dan akan menuju dua kategori, kita di surga ataupun di neraka. Kemudian Allah itu yang paling tahu, Masya Allah ya. Jadi Allah lah yang mengetahui segala isi yang ada di muka bumi ini. Karena pencipta, maka Allah paling tahu segala sesuatu. Nah, ini sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Sedikit mendetilkan pengetahuan Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah jalur ilmu atau al-khosoh, yaitu khusus ya. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melalui al-khosoh, yaitu dengan jalur khusus. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan dua jalur. Jadi ada jalur khusus atau yang cepat. Nah, kemudian ada juga yang melalui jalur umum atau lambat. Nah, jalur khusus sendiri itu disebut at-thariqatur rasmiyah. Kemudian jalur umum di sini dinamakan at-thariqatu ghairur rasmiyah. Masya Allah ya. Jadi ini hak prerogatif Allah. Jadi akan memberikan jalur yang khusus atau jalur yang lambat. Nah, tentunya kita berharap mendapatkan jalur yang khusus atau jalur yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ada syarat, teman-teman. Kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita contoh suri tauladan yang nyata Nabi Muhammad SAW, orang-orang pilihan itulah yang mendapatkan jalur resmi atau jalur khusus ya. Nah, ini adalah as-sabiqunal awalun dan orang-orang pilihan tentunya. Kemudian jalur resmi. Karena ini jalur resmi, maka hanya orang-orang yang khusus yang menerimanya. Ilmu yang diberikan oleh Allah melalui jalur resmi berupa wahyu. Wahyu sendiri secara bahasa berarti bisikan, membisikkan. Nah, kemudian ada juga melalui ilham. Ilham, petunjuk, dan bimbingan. Auhayna, dan kami ilhamkan. Nah, ini terjadi pada kisah dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mengatur atau membentuk. Kemudian juga perintah ya. Di sini perintah adalah sesuai dengan surat Az-Zalzalah ayat ke-5. Insyaallah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik sekali di sini ada pilihan-pilihan ya. Tadi jalur khusus ataupun mungkin jalur yang tidak khusus. Nah, di sini bukan berarti nabi atau rasul. Nah, kita akan lihat wahyu yang secara bahasa memiliki 4 arti itu tidak membuat pihak-pihak yang mendapatkan wahyu ini lantas disebut nabi dan rasul. Kalau otomatis nabi berarti ada nabi dari setan, lebah, langit, bumi, dan wanita. Kemudian termasuk pemberitahuan akan karunia dan petunjuk yang Allah berikan kepada Maryam saat melahirkan melalui malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Bukan berarti Maryam itu nabi. Atau dua malaikat yang datang pada Nabi Ibrahim dan bercakap-cakap termasuk dengan Sarah. Bukan berarti Sarah juga nabi. Nah, kesimpulannya adalah jadi di sini tidak selalu melalui harus kepada nabi dan rasul ya. Sebagai contoh kita kulik di sini. Di sini ada Maryam dan juga Sarah ya, yang mereka dicontohkan di sini
bukan berarti nabi atau rasul. Subhanallah ya, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya, Allah berikan petunjuk pada hambanya. Nah, sekarang yang kepada nabi atau rasul. Sedangkan wahyu secara istilah itulah yang diberikan kepada rasul. Kemudian cara-cara wahyu turun. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, ini cara-caranya tentunya ya. Allah berkata langsung kepada Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Melalui tabir, kemudian melalui malaikat. Cara lainnya adalah melalui mimpi atau suara lonceng yang memekakan telinga. Jadi sampainya kepada manusia melalui utusan ar-rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang melalui jalur ilmu atau al-ammah, yaitu umum ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tahapan yang Allah berikan kepada hambanya ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan melalui jalur umum. Ilmu Allah diberikan juga melalui jalur umum atau jalur tidak resmi, ya ini berupa ilham. Ilmu ini tidak melalui perantara para rasul dan juga nabi, tetapi ditanamkan langsung oleh Allah. Tentu dibawa oleh malaikat Jibril kepada yang bersangkutan. Jadi, sampainya ilmu kepada manusia secara umum itu bersifat langsung ya, mubasyarah. Nah, kecerdasan berpikir, mampu mengerti dengan terang, dan sanggup pula memberikan pengertian kepada orang lain dengan terang pula. Nah, ini jadi ada yang langsung, prerogatif Allah ya, mubasyarah di sini dikatakan langsung. Jadi, Allah memberikan perantaranya melalui malaikat dan juga ada yang langsung ya. Perbedaan kecerdasan manusia. Perhatikanlah bagaimana kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Meskipun satu ibu bapak, siapa yang memberikan kecerdasan lebih pada orang tertentu dan kurang pada orang yang lain pada suatu bidang? Bukan karena orang tua atau guru atau sekolah. Nah, artinya semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kasih sayangnya tentunya ya. Kemudian yang kelima adalah wahyu, al-ayatul qauliyah atau ayat-ayat qauliyah. Nah, apa sih itu ayat-ayat qauliyah? Yaitu wahyu yang diberikan kepada Rasul disebut juga ayat-ayat qauliyah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat qauliyah ini ada yang dalam bentuk lembaran, suhuf. Nah, ada juga yang berbentuk kitab. Kemudian kitab yang perlu kita ketahui di sini ada Zabur, kemudian Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri selalu disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an ini adalah kesempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Karena sebelum Al-Quran turun, itu sudah ada kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang dimuliakan, umat yang mendapatkan kesempurnaan, yang langsung mendapatkan Al-Quran, yaitu kitab suci yang paling melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya. Dan ini juga menjadi pedoman kita dalam kehidupan. Ini juga menjadi penerang, ini juga menjadi hidayah dan juga menjadi syafaat kelak kita di yaumil qiyamah. Subhanallah ya, al-ayatul qauliyah. Nah, ini wahyu yang berkaitan kepada Rasul, ayat-ayat qauliyah. Langsung ada firman Allah Subhanahu wa taala di sini ya. Kembali kepada Al-Qur'an, ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita, anugerah yang sangat mahal, anugerah yang harus kita jaga tentunya. Kemudian yang keenam adalah wahyu, al-ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Nah, sebelumnya tadi al-ayatul kauniyah apakah ada? Beririsannya dengan sebelumnya, kita cek dulu. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yaitu sedangkan ilham yang diberikan kepada manusia berupa ayat-ayat kauniyah tentang fenomena alam atau sunatullah di alam semesta. Kemudian melalui 3 potensi yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia, pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia mampu memahami apa yang terjadi di alam, merumuskannya dalam satu ilmu pengetahuan, diaplikasikan menjadi teknologi yang berguna. Allah terus memberikan ilham sehingga penemuan demi penemuan terus berlangsung. Alam terlalu luas untuk dikaji oleh manusia sehingga kesempatan untuk menemukan hal-hal baru selalu terbuka. Nah, ini pada ayat-ayat kauniyah ya.
Nah, subhanallah ya. Jadi memang semuanya itu telah terukur, telah Allah atur ya. Nah, kita sebagai manusia hanya menjalankan kepada syariat, kepada kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Hubungan antara ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ayat kauliyah memberikan isyarat, al-isyarah, dengan ayat kauniyah. Nah, ini banyak sekali ya firman Allah, petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an ya. Di berbagai jenis barang tambang, kemudian besi yang berasal dari luar bumi yang sangat berguna bagi kehidupan. Kemudian gunung-gunung yang berjalan seperti jalannya awan, ilmu embriologi, ada 3 tahapan perkembangan janin, adanya siklus terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, kita akan cek yang ketujuh adalah ayat kauliyah. Kebenaran mutlak, al-haqiqatul mutlaqah. Nah, ini kebenaran mutlak ya. Jadi kita tidak boleh ragu lagi tentunya. Kebenaran mutlak, apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an memiliki tingkat kebenaran yang mutlak. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, nah ini jelas ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Kemudian Allah juga menjamin akan kesolihan Al-Quran sampai hari kiamat. Karena Al-Quran itu wahyu. Al-Quran ini adalah firman Allah. Nah, ini maka akan dijaga keasliannya oleh Allah langsung. Bukti kebenaran Al-Quran adalah tidak ada kontradiksi antara satu ayat dan ayat yang lain. Kemudian yang ke-8 adalah ayat kauniyah, al-haqiqatu tajriyah, kebenaran empiris. Nah, kebenaran empiris di sini adalah sedangkan kebenaran yang dicapai oleh penggalian melalui ayat-ayat kauniyah adalah kebenaran yang bersifat empiris, sesuai dengan pengalaman atau eksperimen. Rumusan teori atau penemuan selalu berkembang. Selalu saja ada sisi-sisi tertentu yang belum digali oleh manusia, sehingga memunculkan penemuan baru. Nah, di sini para tokoh-tokohnya ya, ada seperti John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan modern ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang sekaliber dunia yang meyakini kebenarannya ya. Jadi yang bersifat empiris. Masya Allah, subhanallah ya. Kalau ada pertentangan, nah kita lihat di sini. Nah, karena di dalam kehidupan itu ada pro dan kontra ya. Tentunya ada pertanyaan yang menarik. Kalau ada pertentangan, nah kita lihat. Imam Syahid Hasan Al-Banna memberikan rumusan yang sangat baik dalam masalah ini. Atau prinsip 19 dalam risalah taklim. Sesuai dengan pandangan syar'i dan pandangan logika memiliki wilayah sendiri-sendiri yang tidak dapat saling memasuki secara sempurna. Namun demikian, keduanya tidak akan pernah berbeda dalam hal-hal yang qat'i, aksiomatik. Hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaidah syariat yang sahih. Sesuatu yang masih bersifat zani relatif dan salah satunya mesti ditafsiri sejalan dengan yang qat'i. Bila kedua-duanya bersifat zani, maka pandangan syariat lebih utama untuk diikuti sampai logika mendapatkan legalitas kebenaran atau gugur sama sekali. Nah, kemudian yang ke-9, minhajul hayah, pedoman hidup. Nah, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Petunjuk kehidupan kita adalah Al-Quran. Karena ayat kauliyah kebenarannya bersifat mutlak, maka ayat kauliyah yang berhak menjadi pedoman hidup manusia. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ya, banyak sekali. Nah, agama yang diridhoi adalah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam ya. Kemudian ayat kauniyah, wasailul hayah, sarana hidup. Tentunya setelah Al-Quran menjadi pedoman yang final, yang nyata, nah kita juga harus percaya, kita harus memanfaatkan sarana hidup ya. Nah, sedangkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan manusia dari ayat-ayat kauniyah dijadikan sebagai sarana hidup manusia. Hidup manusia makin mudah dengan berbagai pengembangan ilmu pengetahuan karena berbagai sarana hidup ditemukan. Dunia ini makin seperti desa yang besar. Apa yang terjadi? Nah, jangan terbalik. Nah, ingat sekali lagi, jangan terbalik ya. Jangan memposisikan keduanya secara terbalik. Ayat kauliyah menjadi sarana hidupnya dan ayat kauniyah menjadi pedoman hidupnya. Ayat
kauliyah, sekali lagi jangan terbalik ya dengan ayat kauniyah. Manusia yang sempurna. Hanya dengan memposisikan secara benar antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah sebagai pedoman hidup, maka sarana hidup manusia akan mencapai kesempurnaan. Saat memanfaatkan karunia Allah di alam semesta ini, di samping sesuai dengan ilmu pengetahuan juga dilandasi dengan moral Al-Quran. Hidup yang penuh berkah, hidup yang baik, di dunia baik dan di akhirat pun baik, serta selamat siksa dari api neraka. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Dalam kehidupan kita tentunya menginginkan keselamatan, keberkahan, sukses dunia akhirat, dan dengan Al-Quran juga kita akan selamat hingga akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian tadi presentasi dari kami atas nama Sururi dari semester 5A Ikhwan dalam mata kuliah Retorika Dakwah 2. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Syukron jazakumullahu khairan kami ucapkan, dan saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan juga bermanfaat untuk semuanya. Kami pamit undur diri. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.